Puji syukur 552. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita beserta kasih-Nya, Pencipta yang setia, terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, sebagai tanda kasih disediakannya santapan yang mulia, yaitu dirinya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Gembala yang utama, pembela dombanya, yang adil dan lepas, dicarinya lekas. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Uskup, para imam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini. Pada hari ini kita berkumpul untuk memerayakan Ekaristi bersama, sekaligus juga kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Kristus Raja adalah pelindung paroki kita, pelindung paroki kita semua, dan pada tahun ini kita merayakannya 84 tahun. Ia adalah gembala yang penuh kasih dan keadilan,
Sebagai Raja, Ia telah memerdekakan kita dari segala kuasa jahat dan perbudakan dosa. Kelak Ia pun akan menjadi hakim yang adil bagi kita menurut tindakan kita masing-masing. Mereka yang mengabdi Kristus pada orang miskin dan menderita akan mengalami kebahagiaan abadi. Pada hari ini juga, saudara-saudari kita, 75 orang putra-putri gereja yang telah menerima baptisan dan telah mempersiapkan diri sedemikian rupa akan menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma. Mereka akan menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk melaksanakan tugas perutusan sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun mereka diutus dan berada. Mari kita mohon agar karunia Roh Kudus bekerja dalam diri kita semua untuk kehidupan kita dan untuk kemuliaan nama Allah yang lebih besar. Dan juga dalam perayaan-perayaan pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kita masing-masing, kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, terlebih rahmat ulang tahun bagi Maria Teresia Lamia yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, juga Bapak Henro, dan juga merayakan hari ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahun perkawinan pada hari ini, Bapak Ade bersama dengan Pak Sutri, Tuti dan Penri bersama dengan Imelda, serta senantiasa mohon dalam seluruh kehidupan kita, orang-orang yang ingin kita doakan, utamanya mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya mohon doa kesembuhan bagi Bapak Kong Frans, semoga Tuhan menjamah tubuhnya dan memberkatinya dengan kesembuhan melalui dokter yang menanganinya dan seluruh sah keluarga, serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah berpulang, utamanya keselamatan kekal bagi Bapak Simon Taruk. Semoga berkat sakramen dan penguatan kita senantiasa dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudari-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias animus Dei, propter manam gloriam Tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, et Deus Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membarui segala sesuatu dalam diri Putramu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan perhambaan pada segala makhluk dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Kami mohon limpahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya Roh Kudus itu mempersatukan kami dalam iman dan menguatkan kami dengan cinta kasih-Nya. Semoga dengan demikian kami dapat berjuang dengan tabah dan bergegas menuju kedewasaan dalam Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka.
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu pun berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga karena pembacaan Injil dosa-dosa kami dihapus. Saudari dan saudara, kita akan memasuki liturgi sakramen penguatan. Mari kita bangkit berdiri. Yang mulia Bapak Uskup Agung, Keuskupan Agung Makassar, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami, umat Katolik separoki Kristus Raja Andalas. Syukur kepada Allah Bapak Uskup telah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Hari ini pula kami mengantar saudara-saudari kami yang memohon agar diperkenankan menerima kepenuhan sakramen inisiasi. Dalam sakramen penguatan, mereka telah dengan setia mengikuti katekese bersama dengan para pendamping. Berdasarkan pengamatan dan penilaian kami, juga berdasarkan pendapat orang yang mengenal mereka, kami nyatakan layak dan pantas
untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan sakramen inisiasi. Dengan demikian, keanggotaan mereka dalam gereja Kristus semakin diteguhkan. Mereka pun menerima secara resmi tugas perutusan sebagai saksi Kristus dimanapun mereka berada. Maka dengan rendah hati kami mohon, sudilah Bapak Uskup menerimakan sakramen penguatan kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas. Terima kasih kepada para pendamping yang dengan ketekunan dan kesetiaan telah menyiapkan saudari-saudara kita ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan sakramen inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini, pada ketika kita sebagai umat paroki merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam sebagai pelindung paroki kita. Saudara-saudara telah sungguh-sungguh mengambil bagian dalam karya pewartaan gereja dan dalam karya penggembalaan kami. Maka dengan senang hati saya mengabulkan permohonan saudari-saudara. Silakan duduk. Saudari-saudara umat paroki Kristus Raja Andalas yang berbahagia, berkenaan dengan hari pelindung paroki kita, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, dan khususnya saudari-saudara anak-anakku para calon penerima krisma yang berbahagia. Kita merayakan pesta pelindung paroki kita, Kristus Raja Semesta Alam. Apa arti Kristus Raja Semesta Alam? Pertanyaan ini menjadi penting bagi kita sebagai umat paroki yang berpelindungkan Kristus Raja Semesta Alam, karena adalah harapan bahwa kita meneladani dan hidup sesuai dengan semangat, dengan nilai-nilai yang ada dalam pelindung kita. Apa arti Kristus Raja Semesta Alam? Jawabnya kita temukan dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Mari kita mulai dengan pembacaan yang pertama yang diambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Di sana Tuhan sebagai Raja Semesta Alam digambarkan sebagai gembala. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Jadi Raja, Kristus Raja adalah Kristus Sang Gembala.
Nah, baiklah kita tahu bahwa wilayah Timur Tengah di mana terjadi kisah karya penyelamatan Tuhan ini adalah daerah di mana khususnya pada waktu dahulu kala itu adalah daerah peternakan. Maka kita dapat memahami mengapa bahasa dan pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan lewat kitab suci kepada kita itu menggunakan gambaran dari dunia peternakan. Tuhan Allah digambarkan sebagai gembala. Dan kemudian juga kita lihat bahwa Tuhan kemudian mengangkat orang-orang yang ditugaskannya untuk menjadi pemimpin umatnya yang terpilih, itu disebut juga gembala. Nah, mari kita tidak lupa kisah Daud sebelum dipanggil menjadi raja orang Yahudi, dia adalah gembala domba. Dan kita pasti ingat kisah itu kan, bagaimana Daud sebagai gembala yang masih muda mengalahkan sang komandan orang Palestina yang terkenal dan menakutkan itu karena bagai raksasa yang namanya Goliat. Dan dia pada mulanya mengejek Daud yang datang mau melawan dia hanya dengan alih-alih itu kan, yang Daud pakai untuk melindungi kawanan domba-dombanya terhadap binatang-binatang buas. Dan dia datang kepada Goliat untuk melawan Goliat dengan hanya pakai itu. Maka kita lihat kita baca kisahnya bagaimana dia dicerca, dihina oleh Goliat. Hewankah aku ini sehingga kau datang melawan saya dengan alih-alih itu? Tetapi Daud berkata, Tuhan Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku pada hari ini juga. Dan Daud semakin mendekat, dan ketika dekat dia pelantingkan alatnya persis kena bagian yang terbuka dari pakaian besi yang dipakai supaya tidak tembus, tapi ada lubang supaya bisa melihat, mata bisa melihat, dan di sanalah masuk itu batu yang dipakai oleh Daud dan Rebala, sang komandan yang tidak terkalahkan itu. Di sana kita bisa, susah bagi kita memang yang tidak pernah melihat lagi kekawanan seperti itu ya. Jadi ketika kitab suci selalu bicara mengenai gembala dan Allah disebut sebagai gembala agung, mungkin bagi kita yang hidup di kota pada zaman serba maju ini sulit memahami. Tapi mari kita pahami itu, bahwa seorang gembala adalah seorang yang melindungi, memelihara domba-domba gembalaannya, dan sesekali mempertaruhkan nyawa ketika binatang-binatang buas menyerang kawanan domba. Dia tidak lari, dia melindungi kawanannya. Dan itulah
yang mau dimaksudkan dengan Allah sebagai gembala, menggembalakan umatnya sebagai domba-dombanya. Gambarannya itu sangat bagus, sangat konkret. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, beristirahat. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, yang hilang akan kucari. Itulah seorang gembala yang baik, mencari yang hilang. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Gambarannya sangat konkret. Artinya Tuhan sebagai gembala itu akan menjadi penyelamat, pelindung, penjaga bagi domba-dombanya. Dan itulah ketika Allah menjadi gembala, itulah persis yang dimaksudkan dengan menjadi raja. Raja Israel, raja umat terpilih, menjadi gembala umatnya. Dan kalau kita dari gambaran, dari bacaan pertama beralih ke bacaan kedua yang tadi diambil dari surat Rasul Paulus, kita lihat Allah menjadi gembala, Allah menjadi penyelamat, Allah menjadi pelindung, Allah menjadi penjaga, Allah yang mempertaruhkan dirinya sendiri untuk domba-domba gembalaannya. Tidak hanya terbatas dalam hidup gembala domba-domba itu di dunia ini, tetapi juga sesudah hidup di dunia ini. Dan itulah yang kita dengarkan dari bacaan kedua. Di sana tadi kita mendengar semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Sang Raja, Sang Gembala. Inilah, jadi Tuhan tidak hanya menjadi gembala bagi umatnya di dunia ini, tetapi untuk selanjutnya. Dan caranya bagaimana? Lihatlah, Dia sendiri menjadi sama seperti domba gembalaannya. Itulah yang kita rayakan pada Natal dengan istilah inkarnasi, menjadi manusia, menjadi domba. Dan dengan cara itu membawa keselamatan bagi manusia. Dia mengalahkan musuh yang paling ditakuti oleh setiap manusia. Apa itu? Maut, ya kan? Dia mengalahkan maut. Tetapi caranya bagaimana? Dengan sendiri menjadi korban dari maut. Itulah makna kematiannya di atas salib. Dia menjadi sama dengan domba-dombanya, mengambil nasib domba-dombanya. Dan dengan cara itu dia kemudian bangkit, mengalahkan maut itu sendiri. Jadi dia sendiri mengalami nasib dari domba-domba sebagai gembala, sebagai raja. Dan itulah makna Kristus Raja. Ketika kitab suci bicara mengenai Allah menjadi Raja, itu bukan pertama-tama menekankan kekuasaan dari Allah, tidak. Tetapi justru kasih dari Allah. Dia menjadi pelindung, dia memelihara dan mengasihani tanpa batas.
domba-domba gembalaannya. Dan tidak terbatas di dunia ini saja, tetapi juga sampai akhirat. Seperti kita lihat dalam bacaan kedua. Lalu marilah kita lihat beralih ke bacaan Injil. Apa yang kita lihat dalam Injil? Intinya adalah sang gembala agung itu, raja itu, mengidentifikasikan diri dengan domba-dombanya, dan khususnya dengan domba-dombanya yang paling hina, yang paling tidak berarti. Mari kita dengarkan apa yang dilakukannya pada pengadilan terakhir. Dia berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, artinya yang setia sebagai domba-dombanya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan kemudian dia menjelaskan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu kemudian orang-orang benar itu bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami lihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan mari kita perhatikan baik-baik jawaban dari sang gembala, sang raja semesta alam itu. Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Camkan baik-baik jawaban ini. Di sini sang raja semesta alam itu, sang gembala umat itu, mengidentifikasikan diri, menyamakan diri dengan saudara-saudaranya, khususnya yang paling kecil, yang menderita. Seperti tadi dikatakan, itulah pelindung paroki kita, raja semesta alam, gembala yang mengidentifikasikan diri dengan domba-dombanya, khususnya yang paling kecil, yang paling rendah, menyamakan diri, mengidentifikasi diri dengan mereka. Luar biasa kan? Ini makna dari Kristus Raja semesta alam atau Gembala Agung umatnya. Itu artinya mengidentifikasikan diri dengan domba-dombanya. Jadi apa yang kita lihat dari kitab suci itu melebihi apa yang dikatakan oleh Paulus kita, bahwa para imam itu harus sebagai gembala-gembala harus berbau domba.
Sang Gembala Agung tidak hanya berbau domba, dia mengambil nasib dari domba-dombanya. Sejauh saya memahami apa yang dimaksudkan Paus Fransiskus dengan para gembala, para imam harus berbau domba, artinya harus dekat dengan umat. Gembala-gembala itu harus dekat dengan umat. Tetapi Yesus, Sang Raja semesta alam, Yesus Sang Gembala Agung itu tidak hanya berbau domba. Dia mengambil nasib dari domba-dombanya sendiri menjadi nasibnya sendiri. Dia mengidentifikasikan diri justru dengan domba-dombanya yang paling hina, yang digambarkan dengan macam-macam tadi. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Itulah makna dari Kristus Raja semesta alam, Kristus Sang Gembala Agung. Nah, saudari-saudara, oleh karena itulah pada hari yang membahagiakan ketika kita sebagai umat paroki Kristus Raja Andalas merayakan pesta pelindung paroki kita, mari kita camkan makna. Apa arti Kristus Raja semesta alam yang kita temukan dalam kitab suci? Dan dalam bahasa Latin ada pepatah nomen est omen, artinya nama itu membawa suatu, merupakan tanda, di dalamnya terbawa makna. Dan oleh karena itu nama Kristus Raja semesta alam atau Gembala Agung itu di dalam nama itu terbawa makna itu, di mana Sang Gembala Agung mengidentifikasikan diri dengan domba-dombanya, khususnya dengan domba-dombanya yang paling hina, yang paling kecil. Inilah pesannya bagi kita. Nah, khususnya bagi anak-anakku para calon penerima Krisma, ini juga pesan relevan untuk kalian, kan? Kalau kalian menerima sakramen penguatan dalam iman bertepatan dengan pesta pelindung paroki kita, dan kalian sudah tahu makna dari nama pelindung paroki kita, Kristus Raja semesta alam, yang menurut bacaan kitab suci tadi itu disamakan dengan Gembala Agung. Nah, pesannya lalu menjadi jelas. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita pada hari yang berbahagia berkenaan dengan pelindung paroki kita ini mencamkan pesan yang disampaikan dan dibawa dalam nama pelindung paroki kita, Kristus Raja semesta alam, Sang Gembala Agung. Amin. Oke, marilah sekarang kita melanjutkan dengan perayaan liturgi Krisma. Saudari dan saudara,
Kita akan memasuki liturgi sakramen penguatan. Mari kita bangkit berdiri. Saudari-saudara para calon penerima sakramen penguatan, sebelum kalian menerima sakramen penguatan, perbaharuilah iman dan kesanggupan Anda di hadapan Allah dan di hadapan gereja. Sementara lilin-lilin dinyalakan, saya akan memberi sedikit makna katekitis dari pembaruan janji baptis ini. Kalian akan membarui janji baptis sambil memegang lilin bernyala di tangan. Dan saya berharap kalian mengerti makna dari membaharui janji baptis sambil memegang lilin bernyala di tangan. Lilin bernyala di tangan, cahaya itu melambangkan dalam iman kita Kristus sebagai terang kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan kita tahu simbol paling sentral pada perayaan Natal adalah terang, dan itulah pohon terang. Ketika kita merayakan Paskah, halnya sama. Simbol paling utama di sana adalah terang, cahaya. Dan itulah lilin Paskah. Itu kan menyimbolkan Kristus sendiri yang datang ke dalam dunia yang gelap akibat dosa manusia ini sebagai terang. Nah, memegang lilin bernyala sambil membarui janji baptis berarti saya dengan teguh memegang satu-satunya pedoman dan cahaya hidup saya adalah Kristus Yesus, tidak ada lain. Dan saya akan menapaki siara hidup saya di dunia ini yang saya tahu tidak akan selalu berupa jalan tol, akan seringkali diselimuti kegelapan. Perjalanan hidup manusia di dunia ini tidak selalu akan gampang, akan seringkali berhadapan dengan kegelapan. Tetapi ketika seorang beriman akan Yesus Kristus, teguh memegang Yesus Kristus sebagai satu-satunya suluk kehidupan dia dalam menapaki kehidupan dunia ini, maka dia terjamin dalam siara kehidupannya. Nah, lalu sambil memegang Kristus sebagai sambil memegang lilin bernyala sebagai simbol Yesus Kristus sebagai pegangan satu-satunya, kalian diminta memperbarui janji baptis. Janji baptis ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, kalian diminta menegaskan bahwa kalian tidak akan bekerja sama dengan musuh Allah. Siapa itu musuh Allah? Ya? Siapa? Siapa? Hanya gumang-gumangnya saya coba keras. Iblis, ya, setan. Ya, kalian diminta untuk menegaskan menolak musuh Allah, dan perhatikan baik-baik dengan segala tipu muslihatnya. Itu segala tipu muslihatnya. Tipu muslihat iblis yang paling mengancam hidup generasi muda sekarang ini apa? Ya? Tadi ada yang sebut HP, ya barangkali HP. Tapi juga narkoba, ya kan? Jadi perhatikanlah baik-baik. Ketika kalian menegaskan menolak musuh Allah dan segala tipu muslihatnya, jangan lupa termasuk janji itu. Kalian tidak akan mencoba-coba masuk dalam menjadi pecandu dari narkoba, atau
membiarkan diri termasuk dan ke dalam penggunaan tidak bijaksana dari HP, ya kan? Itu. Nah, sesudah kalian menegaskan tidak akan bekerja sama dengan musuh Allah dan menolak segala tipu dayanya, baru kalian sesudah itu diminta menegaskan inti iman kalian. Inti iman kita orang Katolik kan sederhana sekali. Ketika kita diminta apa inti imanmu, kadang-kadang banyak yang bingung. Tetapi ketika disuruh mengucapkan apa bunyi syahadat imanmu, umumnya akan mengucapkannya dengan lancar tanpa satu kata pun salah. Ya kan? Dan itulah inti iman kita. 12 pasal syahadat iman kita, ya kan? Dan isinya sederhana sekali kan? Dari 12 pasal itu, 8 pasal mengenai Allah. Allah yang adalah Allah yang Esa, yang ada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, dan itulah ayat pertama. Putra itu menyangkut ayat 2 sampai 7, jadi 6 pasal, dan Roh Kudus pasal 8. Baru masuk pasal 9 mengenai gereja. Aku percaya akan gereja sebagai kumpulan dari umat beriman. Pasal 10 mengenai aku percaya akan pengampunan dosa. Dan pasal 11 dan 12 berkaitan erat satu sama lain. Itulah yang kita nantikan sehingga kita mau tetap menjadi Katolik kan. Apa itu? Aku percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal, hidup yang abadi. Itulah harapan yang kita dijanjikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya padanya, kita akan menerima mengalami kebangkitan dan hidup abadi. Maka marilah saudari-saudara memperbarui janji baptis saudara. Dan barangkali baik juga kesempatan yang indah ini ketika kita merayakan pesta pelindung paroki kita, bahwa seluruh umat kita semua memperbarui janji baptis kita bersama-sama dengan anak-anak kita yang menerima sakramen penguatan ini. Oleh karena itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sanggupkah saudari-saudara menentang kejahatan dalam diri saudari-saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudari-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, narkoba, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Setelah menyatakan kesanggupan untuk menolak iblis dan segala tipu muslihatnya, kini perbaharuilah dan pertegaslah kembali inti iman kalian. Perbaharuilah iman kepercayaan saudari-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama mengenai pribadi pertama dalam Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus ini. Percayakah saudari-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Mengenai putra, percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, bangkit dari antara orang mati, dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Ya, kami percaya. Mengenai Roh Kudus, percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan secara istimewa kepada kalian seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Ya, kami percaya. Akhirnya,
Percayakah saudari-saudara akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih atas pembaruan janji baptis dan pernyataan iman saudari-saudara. Kini marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada putri-putranya ini yang telah dilahirkan kembali untuk hidup abadi berkat sakramen baptis. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Mari kita mengikuti doa ini dalam batin, di mana kita memohonkan agar Tuhan sudi mencurahkan 7 karunia Roh Kudus kepada anak-anaknya ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan roh pengertian, roh penasehat dan roh kekuatan, roh pengetahuan dan roh ibadat. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh tawa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lilin-lilin dipadamkan, umat dipersilakan duduk kembali. Kini akan mengikut pengurapan dengan minyak krisma. Nama baptis, nama krisma itu Maria dan Yosef. Kita siapkan puji syukur 565. Coba di dalam. Tidak, masih di dalam. Sini. Sudah di dalam kan? Tidak di dalam.
Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus.
Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus.
Maria terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Puji syukur 571. 571. Yosef terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, suri terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya. Yosef terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Ya Roh Kudus, semangat yang baru, cairkan hati yang beku, curahkanlah karunia peneguh, hidupkan hati yang lesu, agar rela menolong sesama dan mewartakan karya-Mu. Ya Roh Kudus, satukan umat-Mu di dalam kasih dan karya-Mu. Yosef terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yosef terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus.
Setelah kita melalui liturgi Krisma, mari sekarang sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan Sang Gembala Agung, Raja semesta alam, kita memanjatkan doa-doa kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, semoga Raja semesta alam membimbing para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, semoga Raja semesta alam mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, semoga Raja semesta alam menyadarkan saudara-saudari kita yang sakit dan cacat bahwa mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Raja semesta alam memberkati kita dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang telah menerima sakramen penguatan, semoga Raja semesta alam menerangi mereka agar mampu menyadari bahwa perutusan mereka adalah rahmat sekaligus panggilan untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam dunia. Semoga Raja semesta alam menguatkan mereka selalu agar tetap setia, khususnya pada saat-saat penuh godaan dan cobaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan. Selanjutnya, mari kita berdoa juga untuk saudari-saudara kita yang berbahagia berkenaan dengan ulang tahun mereka, khususnya untuk hari ulang tahun dari Maria Tricia Lamia, juga untuk kesembuhan dari Bapak Konfrans yang sedang menjalani perawatan, dan barangkali masih ada sejumlah saudari-saudara kita yang berbahagia berkenaan dengan hari bahagia ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dan yang sedang mengharapkan juga karena menderita penyakit diperoleh penyembuhan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, bersama dengan anak-anak-Mu yang berbahagia merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan mereka, kami mengangkat puji dan syukur kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang telah Kau berikan kepada mereka. Kami bersyukur kepada-Mu atas berkat perlindungan dan rahmat yang boleh mereka alami sampai sekarang ini. Dan khususnya bagi anak-anak-Mu, saudari-saudara kami yang butuh kekuatan penyembuhan daripada-Mu, kiranya Engkau sudi memberi penyembuhan kepada mereka. Dan semoga kami semua selalu mengalami perlindungan daripada-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Engkau Sang Gembala Agung, Sang Raja semesta alam. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk
saudara-saudari kita yang telah mendahului kita kembali ke alam baka, antara lain almarhum Simon Taruk, dan pasti masih banyak sanak keluarga, saudari-saudara kita, kenalan kita, dan orang-orang yang kita kasihi yang telah mendahului kita kembali ke alam baka. Mari kita doakan mereka semua. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, karena Engkau sudi memberi pengampunan segala dosa dari anak-anak-Mu yang telah mendahului kami kembali ke alam baka, dan Engkau sudi menerima mereka kembali ke dalam kebahagiaan abadi di rumah-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari hening sejenak dan dalam hati kita masing-masing kita dapat menambahkan permohonan khusus yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ini belum ya. Sudah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selamanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu persembahan Puji Syukur 380. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Ayat 1. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sambil mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian ini, kami mohon dengan rendah hati semoga putramu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai kepada segala bangsa, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, Imam Agung dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai kurban pendamaian yang tidak bercela, dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan ke hadirat-Mu, ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tidak henti-hentinya berseru. Segala makhluk ciptaan-Mu memuji Dikau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tidak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu.
Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ia menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu.
Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah dilahirkan kembali berkat pembaptisan, yang dengan penuh kemurahan telah Engkau kuatkan dengan anugerah Roh Kudus, dan dalam belas kasih-Mu jagalah selalu rahmat-Mu di dalam diri mereka. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, khususnya yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, serta semua yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau menghimpunkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kiranya memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihat dari yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan darah Kristus kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci, jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus, Raja semesta alam, diperkenankan menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga bersama Dia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Pengumuman gereja, pengumuman untuk hari ini, hari kemarin Sabtu dan Minggu 25-26 November. Pengumuman kolekte minggu lalu tanggal 18 dan 19 November sebanyak 20.050.000. Kolekte perkawinan tanggal 18 November 1.119.000 dan kolekte pembangunan sebanyak 15.171.000. Akan saling menerima sakramen perkawinan yang pertama Tan Teddy Tandriadi dan Virginia Rosalia. Pengumuman kedua Herson Sutantio dan Clara Tetrawan. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui ada halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Paroki. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan setiap hari Senin sampai Sabtu di SD Frater Teratai 2. Sumbangan berupa beras jika bisa disumbangkan dalam kemasan, sudah dikemas dalam kemasan 5 atau 10 kilo per sak. Kemudian setelah perayaan Ekaristi hari ini, anak-anak kita dari kelompok Sekami akan bernyanyi di depan gereja sesudah misa. Mereka sementara mencari dana untuk kegiatannya. Mohon agar kita mengulurkan bantuan kita untuk anak-anak kita, masa depan gereja kita. Kemudian pengumuman dari CU Mekarkasi akan diadakan edukasi dasar wajib bagi anggota dalam wilayah paroki Kristus Raja. Kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu tanggal 2 sampai 3 Desember jam 10 pagi sampai selesai di aula lantai 4. Ada syaratnya kontribusi 60.000, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto 2x3 3 lembar dan berusia di atas 17 tahun. Kegiatan ini diperuntukkan bagi yang sudah menjadi anggota dan yang belum mengikuti edukasi dasar wajib. Nanti bisa menghubungi Ibu Nova dan Ibu Agustina. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengundang Bapak Ketua Depas 2 untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga pada tahun 2023 ini kita diperkenankan bersama untuk mengakhiri tahun liturgi tahun A, dan insya Allah minggu depan kita diizinkan untuk memasuki tahun baru liturgi, di mana pada kesempatan ini Bapak Uskup Agung kita Monsinyur John Liku ada bersedia memimpin perayaan dan kita rangkaikan dengan penerimaan sakramen Krisma. Maka kepada Bapak Uskup kami ucapkan limpah terima kasih atas kesediaannya boleh hadir bersama dengan kami seluruh umat di Paroki Kristus Raja Andalas, bersama dengan Pastor Clemens yang boleh datang menemani saya bersama dengan Pastor Nando di Paroki Andalas ini. Sekali lagi pada Bapak Uskup, Pastor Clemens, saya bersama dengan Pastor Nando dan seluruh Dewan Pastoral Paroki, bahkan seluruh umat secara khusus yang menerima Krisma pada hari ini, mengucapkan limpah terima kasih atas pelayanannya pada kesempatan ini.
Terima kasih kepada seluruh umat tentunya yang dengan caranya masing-masing senantiasa mendukung seluruh rangkaian acara kita selama 1 tahun ini, sehingga kita diperkenankan untuk boleh masuk dalam tahun liturgi yang baru yang minggu yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh petugas yang mengambil bagian pada kesempatan ini, kita semua yang mengambil bagian, para lektor, pembaca, pemazmur, misinar, dirian bersama dengan organis dan kelompok kor kredo, prodiakon pemayu komuni, kolektan, kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Sekali lagi kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Saya kira itu yang saya tambahkan sehubungan dengan penyampaian pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sakramen baptis kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Melalui sakramen penguatan karunia-karunia Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan melalui sakramen Ekaristi kita diberi santapan surgawi. Maka dengan itu marilah kita berusaha agar kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Agar kita dimampukan untuk itu, marilah kita menerima berkat Tuhan melalui Bapak Uskup Agung kita. Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi kita pada hari ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan, perkenankanlah saya atas nama Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar menyampaikan pertama ucapan selamat kepada Pastor Paroki dan Pastor Vikaris, Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat paroki Kristus Raja Andalas atas perayaan Hari Pelindung paroki kita, Kristus Raja Semesta Alam. Sejauh saya ingat di keuskupan kita ada lebih dari 1 paroki yang berpelindungkan Kristus Raja Semesta Alam. Di Toraja ada 1, itu paroki Nonongan. Di Sulawesi Tenggara ada yang baru, itu kuasi paroki Ranomeeto ya. Itu yang saya ingat. Jadi yang pada hari ini bersama-sama bersukacita merayakan pesta pelindung paroki. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh lapisan umat paroki Kristus Raja Andalas. Semoga perlindungan dari pelindung kita yang tadi kita renungkan makna dari arti Kristus Raja Semesta Alam berdasarkan bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Moga-moga kita juga mengikuti teladan dari pelindung kita. Maju terus, dirgahayu paroki Kristus Raja Andalas. Kedua, tentu saja saya tidak boleh lupa menyampaikan ucapan selamat kepada ke-75 Rasul Muda yang hari ya. Saya pikir-pikir kalau pelindung paroki kita dulu memulai gereja hanya dengan 12 rasul, hari ini paroki Kristus Raja Andalas mendapatkan 75 rasul baru. Luar biasa, selamat ya. Tapi ada satu syarat kan, syaratnya itu betul-betul harus membuktikan diri sudah dewasa dalam iman, yaitulah itu ikut aktif mengambil bagian dalam karya pelayanan paroki, juga di tengah keluarga harus menjadi
teladannya baik di tengah masyarakat. Jadi selamatlah itu. Kalau 75 Rasul baru itu dulu dengan seperti semangat Rasul yang diangkat oleh Kristus, bukan main, itu luar biasa kan. Jadi selamat sekali lagi ya, propisiat. Nah, dengan demikian itu baik pesta pelindung paroki kita maupun penerimaan sakramen Krisma itu sekaligus merupakan tugas perutusan. Dan kita tahu bahwa tugas perutusan itu selalu tidak ringan, tetapi kita jangan takut. Ada selalu pelindung kita yang menguatkan kita. Oleh karena itu marilah kita menutup perayaan istimewa kita ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Dia. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia.